Halo adik-adik semuanya, kembali lagi bersama Kak Anis. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang laporan keuangan BUMDes. Sebelumnya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, setelah berdoa, jangan lupa ya, klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, dan share video ini ke teman-teman kalian. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian BUMDes. Apa sih BUMDes itu? Mari kita bahas bersama-sama. Nah, BUMDes ini merupakan sebuah lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa juga masyarakat desa tersebut. Selain itu, BUMDes juga memiliki tujuan. Tujuan didirikannya BUMDes yaitu untuk memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di desa tersebut. Sehingga dengan adanya BUMDes diharapkan bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, menjadi peluang usaha atau lapangan pekerjaan, serta menambah wawasan masyarakat desa. Jadi, BUMDes itu merupakan badan usaha di bawah naungan desa. Nah, menurut kalian nih, penting gak sih BUMDes itu membuat laporan keuangan? Dimana kita tahu ya, BUMDes itu hanya di level desa. Jadi, perlu gak sih kita membuat laporan keuangan BUMDes? Jawabannya, perlu dong, karena itu hal yang sangat penting. Kenapa penting? Nah, mari kita bahas alasannya sebagai berikut. Nah, pentingnya laporan keuangan untuk BUMDes yang pertama yaitu menginformasikan setiap detail perkembangan BUMDes serta memudahkan BUMDes melakukan pengembangan diri menjadi usaha yang lebih besar. Yang kedua, sebagai antisipasi pengambilan keputusan manajemen dan untuk bahan menyusun manajemen persediaan. Dan yang ketiga, untuk mengetahui untuk apa saja sih dana BUMDes itu digunakan. Nah, itulah mengapa BUMDes harus membuat laporan keuangan. Selanjutnya, kita bicara mengenai penggolongan usaha. Nah, unit usaha BUMDes ini dibagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama yaitu ada usaha jasa, di mana usaha jasa ini kegiatannya melakukan pelayanan jasa atau menjual jasa kepada pihak lain atau masyarakat. Contohnya ada desa wisata, salon, dan sebagainya. Yang kedua, ada usaha dagang, di mana usaha dagang ini kegiatannya melakukan pembelian barang, kemudian barang tersebut dijual kembali tanpa mengubah bentuk dengan harga yang lebih tinggi. Contohnya ada supermarket, toko kelontong, dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu usaha manufaktur. Nah, usaha manufaktur ini sering disebut industri atau pabrikan, di mana usahanya adalah melakukan pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi maupun setengah jadi, kemudian diperjualbelikan kepada masyarakat. Contohnya ada industri roti, konveksi, dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk ke dalam transaksi keuangan. Transaksi keuangan ini merupakan kegiatan dari perusahaan yang menimbulkan perubahan pada posisi keuangan. Nah, posisi keuangan ini termasuk aktiva, utang, modal dari perusahaan tersebut, sehingga harus diproses mulai dari pencatatan sampai dengan disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Nah, dalam BUMDes ini transaksi keuangannya dibagi menjadi dua, yaitu ada transaksi internal dan transaksi eksternal. Di mana transaksi internal ini merupakan transaksi yang hanya melibatkan bagian-bagian yang ada dalam perusahaan tanpa melibatkan pihak dari luar perusahaan. Dan transaksi keuangan eksternal merupakan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dengan pihak lain
di luar perusahaan. Misalnya ada transaksi penjualan, pembelian, pembayaran utang piutang, dan lain-lain. Nah, berikut ini merupakan macam-macam bukti transaksi yang digunakan di BUMDes. Yang pertama ada bukti kas masuk. Ini merupakan bukti perusahaan menerima uang secara cash atau secara tunai. Dan yang kedua ada bukti kas keluar, di mana tanda bukti perusahaan mengeluarkan uang tunai, misalnya untuk pembayaran gaji karyawan, pembayaran utang, dan lain-lain. Selanjutnya ada memo. Memo ini digunakan untuk bukti pencatatan antar bagian atau manajer dengan bagian-bagian yang ada di lingkungan internal perusahaan. Nah, ketiga bukti tadi termasuk dalam bukti transaksi internal perusahaan. Jika faktur tagihan ini sudah masuk ke dalam bukti transaksi eksternal perusahaan, karena transaksi ini berhubungan dengan pihak luar perusahaan. Selanjutnya yaitu ada kwitansi dan nota kontan. Ini merupakan bukti penerimaan uang tunai dari pihak lain atau pihak eksternal perusahaan. Nah, untuk nota kredit dan nota debit ini berkaitan dengan adanya retur penjualan dan juga retur pembelian. Dan yang terakhir itu ada cek. Cek ini merupakan surat perintah yang ditujukan kepada bank dan dibuat oleh pihak yang mempunyai rekening di bank agar bank membayar sejumlah uang kepada pihak yang namanya tercantum dalam cek tersebut. Nah, selain itu masih ada bukti-bukti transaksi yang lainnya ya. Kalian bisa untuk mencarinya sendiri. Lalu bagaimana dasar pencatatan atas transaksi tersebut? Nah, di sini dasar pencatatannya terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pembukuan tunggal. Pembukuan tunggal yaitu pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatat secara tunggal. Dan yang kedua yaitu pembukuan berpasangan, di mana pembukuan berpasangan ini merupakan pencatatan suatu transaksi yang akan dicatat secara berpasangan atau sering juga disebut dengan istilah menjurnal. Nah, part terakhir nih mengenai macam-macam laporan keuangan BUMDes. Sama halnya nih dengan laporan keuangan di perusahaan biasanya, BUMDes juga memiliki laporan keuangan, di antaranya yang pertama ada laporan laba rugi. Yang kedua ada laporan perubahan modal, dan yang terakhir yaitu ada laporan perubahan posisi keuangan atau sering disebut dengan laporan neraca. Nah, laporan laba rugi ini merupakan laporan yang menyajikan mengenai pendapatan, beban, dan laba rugi usaha dalam suatu periode tertentu. Bisa kalian lihat ya di layar. Ada contoh laporan laba rugi. Yang kedua yaitu laporan perubahan modal, di mana laporan perubahan modal itu menyajikan terkait perubahan modal usaha dalam periode tertentu. Contohnya itu ada laporan perubahan modal dari desa BUMDes. Bisa kalian lihat ya di situ, modal awal lalu nanti ditambah dengan adanya tambahan modal itu akan menjadi modal akhir. Nah, yang ketiga ada laporan neraca nih. Laporan neraca itu merupakan laporan yang meliputi perubahan posisi keuangan suatu usaha ya, yang meliputi ada aktiva, kewajiban, dan modal. Contohnya bisa dilihat di situ. Aktiva dibagi menjadi aktiva lancar sama aktiva tetap. Hutang itu sama dengan kewajiban ya, dan ada juga modal. Sampai di sini pembahasan kita kali ini. Untuk materi berikutnya, tunggu video selanjutnya ya.